Yo, what is up everybody, Augustina here and welcome back. Sorry banget ini nggak pakai webcam ya guys ya. Dan hari ini, sorry banget untuk di live-nya itu karena memang aku PHP ya guys ya. Karena memang perlu ada karena memang di filamen yang versi ketiga itu memang ada perbaikan. Jadi kita Jadi kita perlu jadi aku perlu mencari tahu, menggali-gali terlebih dahulu tentang filamen ini yang versi ketiga ini guys. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari sekian banyak para developer di luar sana itu, ya memang kebanyakan mereka pakai MacBook gitu kan, pakai Mac gitu kan. Dan memang lebih cepat juga memang lebih cepat juga untuk mereka yang pengen nyoba gitu loh. Mereka pengen nyoba dan of course ini adalah salah satu. Dan untuk versi Windows memang agak sukar juga untuk mencari tahu tentang debug-debugnya apa segala macam bugnya, dan masih banyak banget bug-bugnya ini. Dan of course ini adalah salah satu video yang mungkin bisa membantu kalian untuk mencoba atau mencicipi filamen versi ketiga ini guys. Oke, so kita akan get started terlebih dahulu di sini. Terus seperti biasa kita akan coba untuk install filamen di sini ya guys ya. Jadi for now kita akan coba untuk buat aplikasinya terlebih dahulu, untuk ngeran ini terlebih dahulu. Lalu kita cek ke terminal. Jadi aku saranin sih kalian harus pakai yang namanya git bash ya guys ya, atau nggak pakai cmd ini atau cmd seperti ini, atau pakai git bash atau seperti ini ya guys ya. Karena memang git bash ini memang sangat berguna banget untuk kalian semua yang pengen ngedevelop sebuah aplikasi yang masih menggunakan command prompt gitu. Oke, so kita akan coba ls. Nah, sebelum ada ls di sini, kalau misalnya kita ls juga bisa, kalau misalnya macdir juga bisa. Tapi untuk sekarang kita pakai ls dulu terlebih dahulu ya guys ya. Oke, so kita akan ganti direktorinya dulu ke cdc. Cd dulu, cdc. Terus kita ke Laragon. CD Laragon, terus www. Nah, di sini. Oke, jadi kita akan clear dulu. So now kita akan biasa kita akan install dulu aplikasinya Laravel Test gitu misalnya. Laravel Test Filament V3 gitu. Oke, jadi mungkin akan aku skip di sini ya karena memang ini akan memakan lama banget, akan memakan waktu yang sangat lama untuk menginstal aplikasi Laravel seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya udah selesai akan muncul pop-up seperti ini guys. Kalau misalnya kalian pakai Laragon ya, kalau misalnya kalian pakai XAMPP itu udah nggak muncul lagi. Oke, so kalau misalnya udah seperti ini, kalian bisa langsung copy ini lagi, ulang ya guys ya. Terus kita komposer filamen, otomatis langsung masuk di sini. Nah, jadi di sini yang aku bisa kasih tahu ke kalian itu adalah akan muncul seperti ini guys. Nah, jadi seperti ini tuh memang, jadi sebenarnya itu aplikasi yang kalian install ini sebenarnya masih belum bisa dipakai. Jadi, nah untuk masalah seperti ini, kalian harus masuk ke project Laravel kalian. Jadi aku sekarang pakai PHP Storm dulu untuk bisa masuk ke aplikasi ke direktorinya ini. Pakai PHP Storm, nggak bisa jalan PHP Stormnya, oke. Terus kita ke PHP Storm. Lalu kita akan mengubah direktori kita ini di sini nanti. Terus kita buka direktorinya ini. Project Filament V3. Sebentar. Apa nama projectnya tadi? Laravel Test Filament V3 guys. Kalau misalnya kalian bisa cek. Ini Laravel Filament V3. Terus kita akan ke sini, kita akan ke bagian composer.json. Di sini kalian harus ngubah dulu Laravel filament di sini. Kalian harus include Laravel filament di sini. Terus kita akan ubah di sini ke 3.0.0 beta sekarang udah beta berapa ya? Udah beta 8 kayaknya. Beta X kayaknya ya. Kalau misalnya kalian bisa cek di salah satu jadi kalau misalnya kalian bisa cek di sini guys, di sini ada filament text, di sini ada beberapa, ini kalau misalnya kalian bisa cek linknya di sini guys.
Nah, di sini tuh ada yang namanya beta 10. Sudah ada versi beta 10 nih. Jadi di sini otomatis sudah banyak banget ada releases-nya di sini, releases tag apa segala macamnya. Itu udah ada. Jadi kalian otomatis harus membuat sebuah manual seperti ini. Di bagian composer.json ini, guys. Kalau misalnya kalian penasaran, kalau misalnya kalian pengen nyicip yang namanya filamen PHP gitu kan. Filamen beta 8, terus kalian bisa cek langsung di sini. Sini sudah udah. Lalu kalian harus ke Composer update. Jadi ini aku pertamanya pakai CMD dulu, guys. Aku geser CMD dulu. V3. Nah, jadi kalau lebih seperti itu, nah kita akan masuk ke bagian dulu ke bagian direktorinya. Lalu kita akan setelah kalian udah ubah ini di bagian composer.json, lalu kalian buat, lalu kita update dia, namanya composer update, and then boom. Kelihatan nggak sih, guys? Kelihatan ya? Udah. Nih, seperti ini kurang lebih. Oh ya, sama lagi satu. Setelah kalian composer update tapi kalian hanya mengubah ini aja, itu nggak bisa, guys. Karena kalian harus mencari namanya minimum stability. Yang bisa kalian cari itu masih di composer.json, terus ada di sini yang namanya minimum stability. Kita ganti jadi dev, ya guys ya. Di minimum stability ini kita ganti jadi dev. Oke. Terus kita akan coba untuk composer update lagi. Kita akan menunggu sebentar untuk mendapatkan apa yang kita mau, guys. Oke, akan jadi seperti ini, guys. Akan mendownload semuanya. So, dia akan mendownload semuanya dan akan otomatis langsung masuk. Errornya udah nggak ada. Apa segala macam. Dan yes. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sih memang ini adalah salah satu package yang masih dalam bentuk beta. Jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah aplikasi CRUD berbasis CRUD yang versi pakai filamen V3, pakai filamen, aku saranin pakai filamen versi 2 dulu, guys, karena itu udah versi stable, udah bisa kalian gunakan, udah bisa ready, production ready lah istilahnya gitu. Kalau misalnya ini masih belum. Oke. So now, jadi kita akan coba. Jadi di documentationnya itu kita disuruh bikin user. Jadi karena kita nggak pakai user, jadi kita otomatis install ini, guys ya. Filamen install panels untuk sekarang. Oke, so nggak bisa di copy. Jadi katakan paste seperti biasa. Panels. Nanti otomatis langsung membuat generate semuanya ini menggunakan JavaScript, guys ya. So now kita akan coba no dulu untuk sekarang. Jadi aku udah kasih start kok, guys. Oke. So now jadi kita kalau misalnya udah selesai seperti ini, kita akan coba untuk bikin user terlebih dahulu. Kita akan coba migrate dulu ya, guys ya. Kita ganti ini ke Laravel IO karena aku emang udah bikin database-nya udah versi yang database-nya itu udah aku buat untuk semuanya all in one gitu kan ya, guys ya, biar nggak ngubah-ngubah lagi. Terus kita ke database, terus kita ke migrations. Kita ke database seeder. Database seeders nih. Terus kita uncomment ini. Terus uncomment ini kita ganti password. Kita tambahkan password di sini. Kalian boleh pakai bcrypt boleh, tapi kalau hash boleh juga. Kita akan pakai hash make password. Oke. Atau enggak password 123 gitu deh. Oke. So, jadi ini hapus saja, ini udah nggak perlu. Oke. So, kita akan hash facades jangan lupa untuk import di sini ya, guys ya. Oke, jadi ini untuk membuat sebuah username ya, guys ya, tanpa harus kita nge-register di sini karena kalau di documentation-nya itu kita disuruh buat filamen user di sini dulu. Jadi kita nggak perlu pakai itu. Jadi kita hanya migrate aja. Migrate fresh seed gitu. Oke, nanti otomatis masuk. Terus kita ke browser kita. Kita akan coba ke lokal kita belum PHP artisan serve. Kita akan PHP artisan serve dulu. Udah mau jalan, terus kita ke klik aja, control klik di bagian sini untuk bisa lanjutin. Terus kita ke admin/login.
Apakah mau guys? Kita masih belum menunggu apakah mau atau tidak. Kalau misalnya beta-beta kayak gini sih harusnya udah mau ya. Oke, udah mau ternyata. Udah berarti di sini udah masuk ke bagian filamennya guys ya. Oke, jadi kita ke loginnya itu kita pakai namanya test.example.com. Terus kita passwordnya itu password 123. Kita bisa klik remember me di sini tapi untuk sekarang tidak usah. Jadi kita sign in. Langsung kita masuk ke bagian dashboard filamennya guys. Belum sih kayaknya. Nggak tahu sih. Dan masuk. Dan ini adalah salah satu apa namanya? Dan ini adalah database filamen yang versi ketiga guys ya. Ini benar-benar apa namanya? Ini benar-benar apa namanya? Ini benar-benar sangat berbeda sekali, berbeda banget, nggak berbeda dari versi 2-nya. Kalau misalnya kalian demo.filament.php.com untuk melihat komparasinya apakah sama atau tidaknya, kita akan sign in dulu. Kita akan sign in, oke. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya sih ini versi demo ya guys ya. Ini versi demo, terus kita bisa pakai demo nggak sih di sini? Bisa nggak sih? Sebentar, kita akan coba cari dulu demonya. Ternyata nggak ada, oke. Jadi kita pakai ini aja untuk sementara untuk nge-compare-nya. Oke, jadi untuk di dashboard-nya itu dia pakai font yang berbeda ya guys ya. Jadi ini fontnya itu namanya B Vietnam Pro. Jadi kalau di sini tuh dia cuma pakai font standar aja. Kalau misalnya kalian inspect, kalau kalian pakai Google Chrome, ini udah langsung otomatis kelihatan sih. DM Sans gitu kan. Kalau misalnya kalian cek. Nah, jadi ya agak sedikit agak berbeda sih. Mungkin bakal banyak banyak perubahan ya guys ya. Ini dan terbilang ini masih versi beta 10 sih. Beta 10 gitu. Terus kita ke dashboard, kita di sini dashboard, terus ya kurang lebih seperti ini untuk yang dashboardnya. Karena aku masih belum bisa nge-compare, karena masih belum bisa nge-compare apa aja yang berubah. So jadi kita akan coba untuk bikin satu generate model. Kita bikin satu model dulu untuk ngelihat resourcesnya. Kita bikin yang namanya karyawan dulu. Karyawan, terus name-nya nama karyawan, terus ID karyawan, nomor karyawan gitu misalnya, terus nama, jenis kelamin karyawan, gitu aja kurang lebih. Terus jangan lupa centang ini. Oh ya, sebelum itu aku pakai yang namanya Laravel ID ya guys ya. Jadi ini komentarnya untuk community kalau misalnya ini ada beberapa versi. Ini versi community-nya, community itu memang versi murah, versi gratisannya dan bisa kalian pakai aja untuk educational purpose. Kalian bisa download aja di laravel.adia.com. Terus kita oke, and then boom, langsung otomatis masuk gitu ya guys ya. Oke, udah semuanya. Terus kita akan coba untuk kita buka git bash lagi untuk mencoba. Kita buka git bash. Terus di sini otomatis langsung kita gedein lagi seperti ini. Kita akan cek ke bagian cd Laragon www laravel test-filament v3. Terus kita ke php artisan migrate fresh --zip gitu. Ini untuk gini aja guys ya. Oke. Kuno cek compatibility between karyawan resource. Oke, nah di sini kalau misalnya udah form kayak gini tuh, kalau misalnya jadi ada beberapa perubahan sih yang perlu kalian perhatikan juga ya guys ya. Kalau misalnya udah errornya seperti ini, itu tuh kalian perlu mengubah sedikit terkait dengan terkait dengan filamennya itu sendiri. Karena di bagian forms, kalau misalnya kalian cek di documentations, cek di bagian documentations, form builder di sini. Jadi tuh kalian perlu yang namanya PHP filament install scaffold forms di sini ya guys ya. Jadi kalian perlu mengubah di sini terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian merujuk ke bagian filament karyawan resource. Jadi itu di sini perlu dirubah dulu guys.
sebentar, coba kita cek di bagian formnya ini. Jadi tuh kalian perlu yang namanya filament forms. Gitu. Terus di sini juga forms. Bukan. Bukan. Oke. Sebentar coba aku cek dulu guys. Mana ya? Oke. Oh ya, sama getting started dulu ya guys ya. Kalau misalnya kalian cek di getting started terlebih dahulu, terus kalau misalnya kalian cek ke table builder, kalian harus cek ke getting started dulu juga. Oke. So, jadi ada beberapa perubahan yang kalau misalnya kalian pakai pakai Laravel pakai Laravel IDEA. Di sini ada di sini kalian tuh harus perlu mengubah di bagian formnya ini guys. Karena kalau misalnya kalian pakai form ini udah deprecated, udah nggak bisa kepake. Jadi kita perlu mengubah di bagian sini, filament forms form. Jadi filament forms, terus kita ganti jadi di sini juga forms gitu. Oke. Dan ini perlu ini kalau misalnya tables, kalian ganti jadi table gitu. Itu nggak sih? Sebentar, coba kita cek dulu. Oh ya, sama form tablesnya itu kita ganti juga, sekalian ganti juga di bagian sini. Nah, di sini otomatis harus kalian ganti ya guys ya. Ini ada beberapa perubahan juga sih untuk kalian ya, untuk kalian yang untuk kalian yang pengen belajar tentang filament V3 gini, versi yang ketiga. Oke. So, jadi kita akan coba untuk migrate dulu. Karena udah kita rubah di sini, jadi kita akan migrate. Boom, jadi udah mau ya guys ya. Kalau misalnya kalian cek di bagian sini, udah masih otomatis masuk. Terus oke, udah semuanya. Jadi kita akan coba refresh ini. Kita akan coba refresh. Root login not defined, otomatis seperti itu. Kalau misalnya kita pakai kita pakai seed. Terus password 123, kita akan login ulang. Terus kita masuk ke karyawan. Ini otomatis udah masuk ke karyawan guys ya. Oke, alright. So, jadi mungkin ada beberapa kesalahan sepertinya. Nanti kita akan coba cek. Oke, oh ternyata nggak ada. Oke, jadi di sini otomatis masuk seperti ini ya guys ya. Oke, kita masuk ke new karyawan. Nah, di sini otomatis kan seperti ini nih. Jadi otomatis akan masuk seperti ini. Oke. Alright, so jadi kita akan coba seperti biasa kita akan coba pakai card yang seperti card make. Kita akan coba ganti ke skema. Kita akan ganti ke card. Terus kita koma ini, kita akan copy ini semuanya. Set gitu, kurang lebih. And then oke, jadi cardnya ini kita perlu import dulu guys, seperti biasa. Apakah dia mau ya seperti sebelumnya gitu. Kita akan create. Oke, sekarang udah mau. Kalau misalnya kita ganti ke columns, kita tambahkan columns di sini. Seperti itu. Apakah masih mau juga? Oke, ternyata masih mau guys ya. Belum. Ternyata nggak mau guys. Columns 2. Sebenarnya tidak mau kalau misalnya kita lebarin. Oh ya, ternyata kalau misalnya kita lebarin udah mau ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita close ini. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya guys. Ternyata nggak bisa ya. Ternyata kalau misalnya kita buat responsive seperti itu dia nggak bisa. Oke. So, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus oke, kita akan buat data dulu. Apakah dia mau masuk? Create. Oke, udah mau ternyata. Terus kalau misalnya balik ke sini kan dia balik ke edit 1 nih. Jadi kita akan coba ke bagian create karyawan.php. Di sini kita ganti jadi sama kita bisa cek di bagian tapi sayangnya kalau misalnya aku di sini tuh udah nggak sempat nyari gitu, tapi nggak dapet. Jadi kita perlu balik ke filament. Oh ya, kenapa aku close tadi ya? Oke, jadi kita akan balik ke bagian filamentphp.com. Terus kita akan cek ke bagian documentation.
bagian communication, editing records, creating records. Oke, so jadi kita akan coba cek di bagian sini. Di sini ada oke. Nah, di bagian sini, di sini ada yang namanya customizing form redirects di sini, guys. Jadi di sini ada yang namanya fungsi ini yang bisa kalian gunakan ya untuk kalau misalnya kalian habis edit ini, kalau misalnya kalian habis bikin data ini, dia langsung masuk ke bagian edit gitu. Jadi kita perlu modify ini. Jadi ya memang di filament itu memang nggak default, secara default dia memang langsung masuk ke bagian edit gitu. Jadi kita perlu buat codingan sintaks seperti ini, pro data function get direct, atau enggak kalian bisa cek di bagian mana tadi? Cek bagian creating records. Di sini ada bagian customizing form redirects gitu. Nah, di sini otomatis masuk jadi di codingan ini, jadi dengan sintaks ini kalian bisa masuk ke next-nya, oke? Terus kita coba masuk ke bagian karyawan. Terus kita coba kita coba buat lagi satu new karyawan. Kita cek di sini, kita masuk ke create. Oke, langsung masuk ke bagian indeksnya langsung ya guys ya. Jadi kan kita masuk ke bagian edit tuh, jadi masuk ke bagian editnya langsung segala macam. Oke, so jadi nextnya di sini kan kalau misalnya kita masuk ke bagian demo.filament.php itu kan biasanya kan di sini ada edit, view, login sampai segala macam gitu kan. Kalau di sini tuh di bagian V3 tuh dia nggak ada. Entah kenapa bisa dihilangin sih, kurang tahu apa sih kok kenapa bisa dihilangin gitu loh. Gue masih kurang tahu sih. Oke, so jadi kita tambahkan manual aja. Jadi di sini kita perlu yang namanya table columns. Terus kita di sini ganti jadi actions. Gitu ya, di bagian di sini actions array. Terus kita create view action class view action make gitu kan. Di sini kita view action make. Terus di sini kita ganti, bisa tambahkan juga delete action. Terus sama view action, delete action, sama edit action gitu. Oke. So, jadi ada beberapa yang perlu kalian tambahkan di sini ya. Di sini ada filament actions, delete action, edit action, sama view action gitu. Tapi agak sayang sih kalau misalnya kalian pakai Visual Studio Code, kalian harus nambahkan manual. Kalau di PHP Storm kalian udah langsung otomatis kalian otomatis nge-suggest gitu di bagian kalau misalnya kalian nyari view action apa segala macam itu kalian langsung udah dipilihin gitu. Oke. So now kalau udah seperti ini kita langsung refresh aja. Agak lama. Oke, view action table doesn't exist. Oke, view action tables action, delete actions tables, edit action tables actions gitu. So kita akan coba masuk ke bagian sini dan yes, dan otomatis seperti itu. Oke, berarti ternyata kita pakai filament tables actions ya guys ya. Jadi kalau ini yang nggak pakai, jadi kita bisa hapus saja. Nih, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk masuknya bisa kalian pakai use di sini tadi, atau enggak kalian bisa masuk bagian actions di sini. Oke. So ya, jadi kurang lebih seperti itu guys untuk filament V3-nya kali ini. Karena memang perlu banyak perubahan juga. Pasti bakal ada perubahan juga, dan memang masih belum support untuk Windows. Karena untuk direktori-direktorinya itu masih menggunakan standarnya Mac. Jadi untuk Windows masih belum bisa kita pakai. Jadi kita bisa override di bagian composer.json-nya ini. Kita ganti filamennya ini, terus kita minimum stability-nya itu kita jadi ke dev untuk sementara. Kalau misalnya kalian penasaran pakai filament V3 ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Oke. So ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk semuanya guys ya. Thank you so much untuk kalian semua yang udah nontonin video video tentang filament V3, filament versi yang ketiga kali ini. Ya lumayan berantakan sih guys ya. Mungkin bakal banyak ada editan-editan yang bakal banyak ada potongan-potongan yang tentunya itu akan mengganggu juga untuk kalian semua yang pengen belajar tegak tentang Laravel. Dan thank you so much untuk kalian semua yang udah
nontonin video ini and jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian suka sama video ini, and see you guys in the next episode. Bye bye.